Jadi acara ini itu untuk berikan pengetahuan, bagaimana penonton ini bisa juga get involved. latihan simulasi kebencanaan. Buat secara makro, tapi paling tidak bisa memberikan warna dalam konteks penanggulangan bencana ini. Paling tidak kesadaran daripada generasi muda itu tumbuh. Hello, good morning everyone. Welcome to Ad America. My name is Anton. I'm one of the e-guides here. If you have any questions, feel free to ask me or the other e-guides outside of the performance area. For those of you who have not been to Ad America before, Ad America is an American center here in Jakarta where we share information about the United States through our events. We hold so many diverse events here at Ad America. If you would like to know more about our upcoming events, you can become our member by going to our website www.adamerica.or.id, click register, enter your name and email address, and then you'll become a member, and we will send you a newsletter once every week containing information about our upcoming events. Ladies and gentlemen, thirdly, there are a limitation with the current reporting and information system. As I mentioned earlier, there is already a shortage of properly trained local personnel. During a disaster situation, the lack of local trained personnel combined with the insufficient resources will result in inaccurate reporting of victims. An accurate accounting of the victim is needed to properly access nutritional and medical needs. Comparison to other parts of the world. And the answer was simple. We live in a developing country where the majority of our people are uneducated. So how do we expect our people to know how to plan, or more importantly, know what to do during an emergency? Therefore, at this very moment, I am very proud to introduce the solution to this problem. And the solution is BAPAT. BAPAT, which stands for Bantuan Cepat or Fast Relief, is an app which is designed to educate Indonesian citizens on what to do during certain types of emergencies. So as you can see here, this is the home screen of my app. And there's just two buttons, emergency and chat. And the emergency button is an offline feature which is full of information. And this is information about what they should do during certain types of natural disasters. So let's say there's a flood. I would go on this app and click on the flood screen. And the flood screen will tell me the steps on what I should take. And I am the founder of Avoil. Avoil is the pioneer of avocado oil production in maritime Southeast Asia. And I have gotten a lot of questions of how did all this start? So it was not an overnight thing. I didn't think of it in one day. In fact, it's been a year. So my journey, I will be talking about it today. How I started Avoil and how I got to where I am today. So this is supposed to say August 2018, Lombok earthquakes. And I went there on September 1, 2018. So it was about a month after. And literally nothing, almost nothing has changed. Dari Lombok, makanya saya perbandingkan tadi korban perang tempur dengan korban bencana sangat jauh beda, Pada saat situasi yang seperti itu, banyak juga berita-berita bohong, hoax, yang dikatakan akan ada tsunami, akan ada bencana berikutnya, tetapi itu adalah masyarakat dalam keadaan sakit ditambah dengan orang-orang tertentu yang memberikan berita bohong. Oleh sebab itu, BNPB dengan BMKG sudah mendorong agar setiap saat memberikan informasi secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya kepada masyarakat. Baik melalui telepon, baik melalui media, harus segera diumumkan. Apabila ada siaran televisi yang tidak menyiarkan pada 5 menit pertama, itu akan ditegur. Itu satu. Yang kedua, saran, adakah sekolah bencana itu dalam tahap pemikiran? Dan sekarang sekolah tentara sudah membuat kurikulum tentang kebencanaan. Dan kami berharap Kementerian Pendidikan akan memasukkan kurikulum tentang pengetahuan bencana supaya masyarakat semua mengerti.
Yayason, kemudian berbagai yayasan yang menyediakan trauma healing. Termasuk dari TNI yang pertama kali mendirikan rumah sakit untuk menolong korban luka, kemudian melaksanakan trauma healing terutama kepada anak-anak. Bagaimana menghilangkan kenangan pada malam itu, karena gemuruhnya memang luar biasa. Yang terekam pada saat itu gemuruh runtuhnya rumah dan gerakan tanah itu sangat luar biasa. Saya mungkin masih simpan sampai hari ini bunyi itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saya setuju, mungkin seperti saya sampaikan tadi, bencana itu sudah menjadi sesuatu yang pasti terjadi di Indonesia ini. Tetapi kesadaran kita untuk menghadapi bencana itu belum ada. Adalah bencana merupakan kondisi yang bersifat luar biasa, sehingga program-program yang sudah direncanakan mulai tahap mitigasi hingga rehabilitasi dan konstruksi seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal kesalahan pengelolaan dan penyalahgunaan dana penanggulangan bencana dan bantuan bencana justru akan berisiko tinggi bagi penyalahgunaan dana penyaluran oleh instansi yang menangani administrasi atau dengan membebankan beban administrasi institusi sebagai beban administrasi dana penyaluran. Jadi acara ini itu untuk jadi, kan di Indonesia itu sering bencana dan biasa sesudah bencana proses untuk recovery itu cukup lama kan. Jadi acara ini itu untuk mempromot bagaimana penonton ini bisa juga get involved. Makanya kan kita ada banyak perspektif. Saya katakan Indonesia itu adalah laboratorium bencana. Artinya dilihat dari geografinya, kita setiap saat sebenarnya ada bencana. Cuman ada yang skalanya kecil, ada yang skalanya besar. Kalau setiap hari bunyi terus bencana. Nah, caranya memang satu, pendidikan itu harus penting ya, supaya informasi harus mendengar. Ya, jadi ada pemberitaan. Sekarang kan sedang masif ya pemberitaan kebencanaan. Itu tujuannya supaya masyarakat jangan terdampak, maksudnya begitu. Perspektif dari profesor, student, dan perspektif government office gitu. Jadi bisa terinspire lah. Jadi kalau ada bencana mereka bisa gimana aja untuk membantu serve back the community gitu. Apakah sekaligus untuk memperkenalkan aplikasi tadi? Iya juga. Di pemberitaan terus-menerus, berikan pengetahuan, latihan simulasi kebencanaan dari sampai ke desa. Makanya nanti kan ada namanya Katana, ya. Katana itu keluarga ya, keluarga tangguh bencana. Itu dari kalau keluarga sudah tangguh bencana, maka saya lihat apa yang dilakukan BNPB, yang dilakukan TNI sudah sangat baik dan sangat cepat sasarannya. Tadi kita hanya menambahkan dalam konteks validasi data, karena penanganan pasca bencana itu banyak permasalahan berkaitan dengan data. Nah, itu perlu didukung oleh data-data valid. Maka yang disampaikan oleh Michael tadi, dia akan membuat suatu aplikasi dalam konteks bagaimana bisa mendapatkan data yang cepat, yang akurat. Karena kecepatan itu memegang peranan penting. Kemudian juga data itu harus valid gitu. Kalau tidak valid akan membuat menjadi dukungan dan sebagainya itu akan menjadi salah. Sehingga apa yang kita garis bawahi tadi, bahwa penanganan yang dilakukan oleh BNPB dan TNI selama ini sudah sangat baik. Artinya permasalahan data ini bisa ditanggulangi tadi dengan apps tadi, Pak? Ya, dengan apps ini diharapkan begitu. Tapi dalam konteks seperti data kependudukan, otomatis sangat erat kaitannya dengan departemen yang lain. Contoh misal dengan Kementerian Dalam Negeri dan sebagainya. Sebetulnya begini, kita harapkan itu sebetulnya secara makro, kita harapkan itu para generasi muda itu dia mau aware.
kita tingkatkan kesadarannya terhadap kondisi yang terjadi di lingkungan sosial. Poinnya itu di sana. Jadi dia mengerti bagaimana korban, bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bencana. Yang selama ini mungkin mereka tidak terlalu aware ya. Sehingga dengan dia aware, dia bisa ikut berpikir, ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Artinya kan ini baik pelatihan atau pendidikan ini penting ya Pak ya, maksudnya kalau misalnya Bapak sendiri untuk mendorong dari untuk di pelatihan ini Pak yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta seperti apa Pak sebaiknya? Sebaiknya saya pikir gini, ini memang sifatnya ekstrakurikuler ya, sehingga kesadaran ini mungkin di sisi lain si generasi muda dia punya awareness di bidang lain. Cuman kebetulan Michael ini dia awareness dalam konteks penanggulangan bencana. Paling tidak walaupun dia tidak bisa berbuat secara makro, tapi paling tidak bisa memberikan warna dalam konteks penanggulangan bencana ini. Paling tidak kesadaran daripada generasi muda itu tumbuh. Michael ini sebagai Bapak dorong sebagai untuk ya, kebetulan dia juga berminat. Michael ini berminat untuk dia punya kesadaran. Kebetulan dia suka dengan IT ya. Bagaimana dia menciptakan satu app yang bisa merecord data itu dengan cepat, mengupdate data juga dengan cepat. Terima kasih.